Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat salah satu pernyataan dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Ini sebuah gambaran di masa depan dan dikatakan demikian. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Saudara, kita melihat bahwa gambaran-gambaran di berbagai pasal dalam kitab Wahyu adalah ada kekuatan-kekuatan yang diperkenan menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan orang-orang yang mengikuti kekuatan-kekuatan itu juga diperkenan untuk memiliki kesombongan dan keangkuhan itu. Bahkan untuk mendukung kesuksesan dari kesombongan dan keangkuhan itu, mereka diberi kuasa ya. Tetapi memang kalau kita melihat, kekuatan itu bukan berasal dari Allah. Dia adalah kekuatan yang kemudian menentang kuasa-kuasa Tuhan Yesus, kuasa-kuasa Allah. Saudara, kita mesti membedakan hari-hari ini bahwa ada kekuatan yang diperkenankan untuk mencapai tingkat-tingkat yang kita anggap berhasil, yang kita anggap mencapai ukuran-ukuran yang luar biasa. Bahkan orang-orang mungkin belum pernah mencapai ukuran itu. Tetapi sekali lagi saudara, sewaktu orang-orang mencapai pada taraf tersebut, mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh. Saudara, kita melihat bahwa buah-buah roh sangat bertentangan dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Orang-orang yang semakin tinggi justru semakin direndahkan. Orang-orang yang semakin diperkaya Allah justru semakin merendahkan diri, merendahkan hatinya. Sehingga saudara, kita melihat bahwa Allah memperkenankan adanya peristiwa itu untuk membuat ada pembedaan antara calon-calon kambing dan calon-calon domba. Pemisahannya semakin jelas saudara, semakin hari kita menuju akhir masa, semakin jelas pembedaannya. Orang-orang yang semakin takut akan Tuhan semakin merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak menjadi semakin sombong. Rasul Yohanes berkata juga bahwa semua yang ada di dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa di surga. Marilah kita datang kepada Bapa supaya kita bisa semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang pasti saudara, jangan kecil hati bahwa kesombongan pasti berakhir. Karena apa? Karena seperti tadi dinyatakan bahwa kekuasaan itu hanya sampai 42 bulan lamanya. Itu sebuah gambaran bahwa ada akhir dari kuasa-kuasa itu. Tetapi dalam kuasa Yesus Kristus, dalam kuasa Allah Bapa, kuasa Roh Kudus, tidak ada akhirnya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat bagaimana saudara-saudara kami di sekeliling kami, orang-orang yang mungkin kami kenal dengan baik, tetapi jatuh dalam kesombongan. Tuhan, ampunilah mereka. Dan ampunilah kami Tuhan, kalau kami memakai standar untuk mengikuti mereka. Tuhan, kiranya luruskan jalan kami supaya kami semakin jelas dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpinlah kami Bapa di surga. Kami menyerahkan diri kami pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tetap bersemangat ikut pimpinan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.